Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Halo teman-teman, di video ini kami dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai konseling psikoanalisis klasik. Selamat menyaksikan. Yang pertama, ada pandangan psikoanalisis klasik terhadap manusia. Menurut teori yang dikemukakan oleh Sigmund Freud, bahwa manusia itu hidup hanya untuk memenuhi hasrat biologisnya saja, dan kehidupannya saat ini ditentukan oleh pengalamannya di masa lampau. Menurut Freud juga, perilaku manusia ditentukan oleh kekuatan-kekuatan irasional, motivasi yang tidak disadari, dorongan biologis, serta naluri dan perilaku psikoseksual tertentu pada usia 5 tahun pertama kehidupannya, di mana terdapat 3 unsur dinamika struktur kepribadian pada psikoanalisis klasik, yaitu id, ego, dan superego. Id merupakan pusat kepuasan, ego merupakan pusat realitas, dan superego merupakan pusat moralitas. Ketiga unsur ini harus balance atau seimbang sehingga dapat bekerja sama dan menciptakan harmonisasi perilaku. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa jalan pikiran itu dapat ditentukan, namun tidak linear. Perkembangan kepribadian menurut teori psikoanalisis klasik ada 5 fase. Fase yang pertama, fase oral yang terjadi pada usia 0 sampai 1 tahun di mana pusat kenikmatan berada di mulut. Pada fase ini, anak melakukan kegiatan atau kontak pertama dengan lingkungan melalui mulut, seperti mengisap dan menggigit. Fase yang kedua, fase anal yang terjadi pada usia 1 sampai 3 tahun di mana pusat kenikmatan berada pada anus. Pada fase ini, anak mendapatkan kepuasan dengan cara menahan dan membuang kotoran menurut kemauannya sendiri. Fase yang ketiga, fase pahlik yang terjadi pada usia 3 sampai 5 tahun di mana pusat kenikmatan berada pada area kelaminnya. Pada fase ini, anak menaruh perhatian pada alat kelaminnya dan menganggap perbedaan antara alat kelamin perempuan dan laki-laki. Anak akan tertarik pada orang tua yang berlawanan jenis kelamin. Seperti anak laki-laki cenderung lebih menyukai ibunya dan takut pada ayahnya, begitu pula sebaliknya. Fase laten, yang terjadi pada usia 5-11 tahun. Pada masa ini, umumnya anak menaruh perhatian pada kegiatan belajar, termasuk belajar membedakan benar dan salah, hingga konsep hukuman dan pujian. Nah, yang selanjutnya fase genital, yang terjadi pada usia 12 tahun ke atas. Pada masa ini, anak mengalami kematangan alat seksual primer, atau biasa disebut dengan masa pubertas, di mana akan muncul ketertarikan pada lawan jenis, dan anak lebih berkembang pada emosi dan kegiatan sosialnya. Adapun tujuan konseling psikoanalisis klasik, yaitu rekonstruksi kepribadian, membentuk kembali struktur karakteristik individu yang tadinya tidak sadar, dan juga mengakibatkan kecemasan pada diri klien menjadi sadar kembali, serta memberi kesempatan pada diri klien untuk menghadapi situasi yang selama ini ia gagal menghadapinya. Teknik psikoanalisis klasik ada 5 macam. Yang pertama, asosiasi bebas, yaitu teknik di mana konseli diminta untuk mengingat kembali masa lalunya dan menceritakan kembali seperti apa yang dia pikirkan dan rasakan pada saat itu, yang bertujuan untuk meninggalkan cara berpikir yang biasa menyongsor pikiran. Yang kedua, ada transferensi, yaitu mengalihkan, dapat berupa harapan atau perasaan pada masa lalu. Pada teknik ini, biasanya konselor dijadikan sebagai objek pelampiasan pada konseli. Dan yang ketiga, ada analisis mimpi, yaitu teknik di mana konseli diminta untuk mengingat kembali mimpinya dan akan dianalisis oleh konselor. Yang keempat, ada resistensi, yaitu penolakan. Teknik ini berupaya bagaimana cara membuat konseli menyadari apa alasan terjadinya penolakan. Dan yang kelima, ada interpretasi, yaitu teknik yang mengungkapkan apa yang terkandung di balik dan apa yang diungkapkan oleh konseli pada teknik-teknik sebelumnya. Interpretasi ini merupakan kesimpulan dari kegiatan konseli tersebut. Berikutnya ada peranan konselor dalam konseling psikoanalisis klasik. Yang pertama, konselor sebagai ahli mendorong transferensi dan eksplorasi ketidaksadaran menggunakan interpretasi. Yang kedua, konselor bersifat anonim, artinya konselor berusaha tak dikenal oleh konseli dan bertindak sedikit sekali memperlihatkan perasaan dan pengalamannya agar konseli dapat dengan mudah mentransfer perasaannya. Yang ketiga, konselor mendengarkan dan memberikan penafsiran terhadap pernyataan konseli. Yang keempat, konselor memberikan perhatian terhadap keadaan resistensi konseli, yaitu suatu keadaan di mana konseli melindungi perasaan, trauma, dan kegagalan konseli terhadap konselor. Yang kelima, membantu klien dalam mencapai kesadaran diri, ketulusan hati, hubungan pribadi yang lebih efektif untuk menghadapi kecemasan dengan cara-cara yang realistis. Adapun kelebihan dan kekurangan konseling psikoanalisis klasik. Berikut kelebihannya. Yang pertama, percaya dengan adanya motivasi yang tidak selamanya disadari. Kedua, memberikan banyak kontribusi pada teori kepribadian dan teori psikoterapi. Ketiga, menjelaskan pentingnya masa kanak-kanak dalam perkembangan kepribadian. Keempat, menggunakan model interview atau wawancara sebagai alat terapi. Kelima, kehidupan mental individu menjadi bisa dipahami dan dapat memahami sifat manusia. Dan berikut kekurangannya. Yang pertama, pandangan yang terlalu deterministik dinilai terlalu merendahkan martabat manusia. Kedua, terlalu banyak menekankan kepada pengalaman masa lalu. Hal ini memberikan gambaran seolah-olah tanggung jawab individu berkurang. Ketiga, perilaku yang ditentukan oleh energi psikis adalah sesuatu yang meragukan. Keempat, terlalu minimalkan rasional. Sekian penjelasan dari kami. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga video yang telah dipaparkan oleh kelompok kami dapat bermanfaat untuk teman-teman semua.
Dan jangan lupa untuk like dan komen ya, dan share video ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya.